Maksud kamu menjalan banget ya warnamu. Oke, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu apa? Tentang jaring-jaring makanan. Terus apa lagi? Tentang piramida ekologi, rantai makanan, jaring-jaring makanan. Nah, ini kenapa ya? Lihat dulu. Ya ampun. Gak perhatiin soal itu. Aku dari tadi ini ternyata belum dicolok. Oke, kemarin kita membahas tentang jaring-jaring makanan, rantai makanan, dan piramida ekologi Rachel. Kalau misalnya kita mau melihat jumlah di tingkat tropik, itu kita memakai piramida apa? Kita mau lihat nih, setiap jumlah populasi di setiap tingkatan tropik itu kita memakai piramida apa ya? Piramida kan ada 3 kan, piramida ekologi kan ada 3 jenis. Nah kita mau melihat jumlahnya nih di setiap tingkatan tropik. Kevin tahu Miss Kevin? Piramida. Coba Rachel, piramida jumlah. Oke, terima kasih Rachel. WhatsApp. Nah, kalau misalnya kita mau melihat massa, Nah ini baru piramida biomassa. Nah, selain itu kita mau melihat perpindahan energi, piramida energi. Nah, kita bisa melihat ya dari jaring-jaring makanan itu terdapat perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Nah, itu terjadi satu siklus di mana aliran energi itu tidak bisa didaur ulang karena ketika energi yang sudah dipakai satu makhluk hidup itu berpindah dan akan digunakan kembali oleh makhluk hidup lainnya, sehingga energi tersebut itu akan hilang sebagai panas, jadi tidak bisa didaur ulang. Nah, di balik aliran energi itu ada juga hal yang terjadi secara bersamaan, yaitu adalah unsur-unsur kimia, di mana unsur-unsur kimia itu terjadi secara terus-menerus yang bisa didaur ulang sehingga dia bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Nah, unsur-unsur kimia itu ada seperti nitrogen, karbon, sulfur, dan fosfor. Nah, itu akan kita bahas di dalam materi kita selanjutnya, yaitu materi daur biogeokimia. Nah, namun sebelum itu kita lihat dulu apa sih biogeokimia itu. Oke. Jadi ya seperti kita ketahui ya, bio itu adalah komponen biotik makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan mikroorganisme lainnya. Nah, jadi kalau bio itu adalah komponen abiotik seperti tanah, air, udara, dan batu. Nah, setelah itu ada kimia. Nah, disinilah kimia ini adalah komposisi unsur-unsur kimia. Dialah unsur-unsur kimia inilah yang terpenting di dalam ekosistem yang akan berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik secara bersama-sama dan akan dilakukan terus-menerus yang dapat didaur ulang. Oke, bisa dicatat poin-poinnya saja. Judulnya itu biogeokimia. Nah, ini pengertian dari biogeokimia. Nah, pengertian selanjutnya adalah daur biogeokimia. Ini udah dicatat semuanya? Oke, tunggu. Kayaknya enak banget ya sambil sama ini, sama Agus. Empuk ya? Jangan tidur ya kamu Kevin di belakang ya, atau Kevin pindah, mau di depan. Hah? Jangan tidur ya, perhatikan ya. Oke, selanjutnya
melihat apa sih daur biogeokimia itu? Jadi, daur biogeokimia itu adalah sebuah siklus. Oke? Di mana siklus ini itu terjadi pada suatu unsur kimia melalui lingkungan biotik dan abiotik. Jadi dia siklus yang terus berkelanjutan, yang tidak berhenti. Ketika dia berhenti, ya pasti ada masalah di dalam ekosistem. Oke? Jadi daur biokimia itu adalah siklus yang terjadi secara terus-menerus pada suatu unsur kimia yang bekerja sama dengan lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Oke? Boleh dicatatnya ringkas saja. Kalau udah mencatat bilang ya, udah miss. Oke, biar Miss tahu. Udah miss. Oke, kita lanjut ya. Ya, nggak apa-apa, nanti minta catatan dari teman ya. Nah, jadi berdasarkan jenisnya, kalian perhatikan, berdasarkan jenisnya, berdasarkan unsurnya, ada 5 jenis daur biogeokimia. Yang pertama adalah siklus air, siklus karbon, siklus nitrogen, siklus sulfur, dan terakhir adalah fosfor. Kalian perhatikan baik-baik. Kelima unsur-unsur kimia inilah sangat penting di dalam kehidupan. Oke. Mereka ini menjadi penyusun kehidupan. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita akan membahas siklus air. Jenis daur biogeokimia berdasarkan unsurnya. Jenis daur biogeokimia itu nggak bisa diturunin. Itu tapi nggak tahu di mana. Nicholas ini emang the best. Nah, kalian nggak apa-apa kecil kayak gini? Oke, aman ya? Nggak kelihatan Kevin. Depan. Ya udah Kevin mau di depan. Iya harus dari situ harus diturunin kan. Saya turunin saya. Aman lah ya kayak begini. Aman semuanya di belakang. Aja. Bagus aman. Boleh ya. Oke kita bisa lanjut ya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang siklus air. Nah coba sebelum kita masuk ke siklus air, kita perhatikan kenapa ya air itu kok terus ada di bumi ini. Padahal itu udah pakai setiap hari, kita udah gunakan oleh banyak orang, tapi kenapa dia selalu ada, ketersediaannya itu selalu ada di bumi? Itu karena adanya siklus air. Jadi ketika siklus air ini berhenti, maka air yang ada di bumi ini juga berhenti, nggak ada, dan kita nggak bisa gunain di bumi. Jadi siklus air ini tuh sangat penting ketersediaannya di bumi. Kenapa siklus air itu selalu ada di bumi? Air itu selalu ada di bumi karena adanya siklus air ini. Jadi siklus air ini adalah merupakan proses alami pergerakan air secara terus-menerus dari atmosfer balik lagi ke bumi dan sebaliknya. Jadi air berubah bentuk dari uap cairan dan berpindah antara atmosfer, daratan, dan lautan melalui berbagai tahapan yang berulang terus-menerus. Jadi siklus air ini tidak ada dengan sendirinya. Oke, perhatikan baik-baik. Siklus air ini tidak ada dengan sendirinya. Di mana siklus air ini ada beberapa tahapan. Di mana siklus air itu terus bisa didaur ulang karena itu ada beberapa tahapan. Nah, kita lihat sudah dicatat semuanya? Oke. Oke, jika sudah boleh kasih tahu Miss. Oke, sudah ya. Oh iya, Miss, ini apa? Saya kasih tahu nanti di akhir materi ini kita ada tugas per kelompok itu membuat media card siklus. Jadi setiap kelompok itu berbeda-beda siklusnya.
Nanti untuk kelompoknya itu memakai kelompok fisika saja. Atau kalian mau kelompok sendiri? Saya kelompok bikin lagi. Kelompok fisika aja lah ya, biar nggak perlu bentuk-bentuk kelompok lagi. Oke, setuju semuanya? Setuju. Oke, jadi kenapa kok ketawa? Oke, kita masuk ke dalam tahapan-tahapan siklus air. Tahapan yang pertama adalah evaporasi. Kalian perhatikan. Jadi, evaporasi itu pertamanya kalian perhatikan baik-baik. Ini saya akan jelaskan secara sederhana. Jadi yang pertama itu lautan. Lautan itu kan berbentuk cair. Nah, jadi lautan itu karena adanya panas sinar matahari, dia naik ke atmosfer dan berubah menjadi uap air. Nah, jadi singkatnya evaporasi itu cair berubah menjadi uap atau uap air yang berada di atmosfer. Kenapa dia bisa berubah dari cair ke uap air? Itu karena adanya panas sinar matahari, sehingga di lautan itu dia menguap, naik menjadi uap ke atmosfer. Mengerti sampai sini? Itu adalah tahap evaporasi. Kalian boleh catat dari penjelasan ini saja yang lebih sederhana. Boleh. Air yang menguap ke atmosfer menjadi uap air karena panas sinar matahari, itu dinamakan evaporasi. Tahap siklus air selanjutnya adalah kondensasi. Nah, tadi kan Oke, jadi kondensasi ini yang lebih sederhana, boleh kalian dengarkan penjelasan ini. Tadi di tahap pertama ketika air sudah berubah menjadi uap air. Nah, di tahap kondensasi ini uap air berubah lagi menjadi cair. Karena apa? Karena tekanan yang ada di atmosfer, suhu yang ada di atmosfer itu berbeda dengan suhu yang ada di bawah, yang ada di lautan. Jadi dia mencair lagi. Mencairnya dalam bentuk apa? Dia mencair itu membentuk gumpalan yang dinamakan awan. Itulah terbentuknya awan. Semakin banyak uap air, semakin banyak awan yang bergumpal, berkumpul. Nah, jadi kalian bisa baca, kondensasi ini terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu karena tekanan di atas itu lebih rendah. Air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan. Jadi ketika uap air itu berkumpul, dia berubah menjadi awan hitam yang biasanya kita sebut apa? Mendung. Jadi mendung itu di tahap kondensasi. Awan karena udah banyak uap air yang berkumpul, awan itu semakin berat dan dia menghitam. Ini masih tahap kondensasi. Tahap turunnya hujan itu dinamakan tahap presipitasi. Ketika awan itu sudah jenuh, awan itu sudah banyak uap air yang berkumpul, maka dia udah capek, turunlah air yang dinamakan hujan. Nah, ternyata di tahap presipitasi ini tidak hanya di tahap hujan, tidak hanya dalam berbentuk hujan saja. Ternyata ada dalam berbentuk salju, hujan es, atau embun beku. Oke? Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak. Makanya kalau kalian hujan itu deras banget. Itu karena adanya, karena apa? Diakibatkan hujan itu deras karena banyak uap air yang sudah berkumpul. Jadi dia uap airnya itu sudah udah nggak bisa lagi disebar, jadi dia turunnya air hujan yang banyak. Misalnya katanya ya, bacakannya di sini. Kenapa bisa hujannya kan apakah itu karena perubahan suhunya yang apa? Kenapa bisa hujan salju? Ya, itu karena berkumpulnya uap air. Itu tergantung suhu di bawah, di daratan. Kalau suhunya dingin ya udah dia berubah menjadi salju, tapi kalau suhunya ya normal dia berbentuk air biasa. Tapi kalau hujan itu turun di misalnya di mana?
di daerah yang dingin ya dia tidak bisa turun sebagai hujan tapi sebagai salju karena ada perbedaan suhu di daratan. Itu di tahap presipitasi. Itu adalah turunnya hujan atau salju. Nah, selanjutnya ketika hujan atau salju itu sudah turun, maka dia turun ke bumi tidak turun begitu saja, melainkan dia meresap ke dalam tanah. Itu yang dinamakan infiltrasi, di mana hujan yang turun dia akan meresap ke dalam tanah. Nah, air yang meresap ke dalam tanah itu menjadi sumber utama air bagi tanah atau mengalir ke sungai dan akhirnya akan bermuara ke lautan. Oke, jadi sebagian air hujan itu turun akan meresap ke tanah. Sebagian lagi kemana, Miss? Selanjutnya ke tahap, udah ini? Oke, boleh dicatat. Ingat ya, infiltrasi itu ketika air hujan turun ke bumi, lalu airnya itu meresap ke dalam tanah. Itu dinamakan infiltrasi. Kalau saya simpulkan jadi proses penyerapan yang hujan ke tanah. Kenapa? Kalau saya simpulkan infiltrasi itu proses penyerapan hujan ke tanah. Kos? Enggak respect ih. Iya nih, kayak Enggak. Enggak, bisa jadi cowok yang peka. Oh ya Allah. Kevin udah punya pacar belum? Belum ada. Tuh, Ju. yakin nih? Bilangin Ju. Aduh. Bukan Oke, gitu, saya kira saya disuruh diem ada yang salah begitu. nah itu kos. Oh iya, Miss. Oh, sorry ya, Miss. Iya. Miss bangga karena Kevin sudah menyimak penjelasan Miss. Luar biasa nilai poin. Oke. Itu infiltrasi. Oke, jadi di mana tanah air hujan itu meresap ke tanah. Itu sebagian. Sebagiannya kemana? Sebagian itu air hujan yang turun tidak hanya meresap ke dalam tanah, melainkan dia membentuk aliran sungai, danau, dan waduk. Jadi dia akan mengalir ke permukaan bumi, membentuk sungai, danau, dan waduk. Makanya kita bisa lihat mengapa sungai itu terbentuk itu dari air hujan yang sebagian mengalir, sebagian meresap ke dalam tanah, lalu ke laut, sebagiannya lagi ke aliran bumi, membentuk sungai, danau, dan waduk. Oke? Kenny, ngerti Kenny? Kenny nggak mencatat? Udah langsung ini ya, catat ya. Oke. Itu siklus air. Selanjutnya dari siklus air adalah transpirasi. Ini siklus terakhir dari siklus air, di mana transpirasi merupakan proses tumbuhan menyerap air melalui akar dan mengeluarkan uap air melalui stomata pada daun. Jadi proses inilah sangat penting karena proses ini yang membantu mempertahankan keseimbangan siklus air. Jadi uap air itu dihasilkan tidak hanya dari sungai, dari lautan, tetapi uap air itu bisa dihasilkan dari proses tumbuhan melalui stomata pada daun. Menurut kalian uap air yang dihasilkan tumbuhan itu terlihat kecil kan? Pada satu daun saja atau satu tumbuhan, tapi dia berdampak besar karena tumbuhan itu di bumi itu sangat banyak. Jadi uap air yang dia keluarkan pada tumbuhan itu berdampak pada bumi. Jadi tidak hanya lautan saja yang menghasilkan uap air yang akan ke atmosfer, tapi melalui stomata pada daun dia juga mengeluarkan uap air. Oke? Mengerti Agus? Kurang lebih. Belum mengerti sepenuhnya ya. Apa yang kamu belum ngerti? Biar Bapak jelaskan. Biar Kevin temanmu di sampingnya jelaskan. Oke, bisa next semuanya. Nah, jadi itulah tahap-tahap siklus air di mana kita bisa memanfaatkan air untuk minum, untuk mandi, untuk apa lagi air? Buat minum.
Ya tadi udah ngomong. Oh, Nah, itu karena adanya siklus air di bumi. Oke, oleh karena itu ya kita harus jaga ekosistem kita biar siklus air ini terus berputar dan didaur ulang. siklusnya banyak. Nah, jadi itu hanya tahapan-tahapan saja. Siklus air ada 3 jenis, yaitu siklus air panjang, siklus air pendek, dan siklus air panjang. Siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Panjang. Ya, pendek, sedang, panjang. Jadi yang pertama adalah siklus air pendek. Oh ya, untuk stikernya? Oh, nggak bisa. Yang ini dicatat apa kalau? Ini dicatat ya, karena ini penting. Boleh. Oh, udah ini yang tadi ya? Oh, yang tadi Siklus air Oh, bagaimana ya? Boleh bantu tulis? Nicholas. dapat dibedakan menjadi Ya udah. Nah, jadi kalian perhatikan baik-baik ya siklus air. dalam siklus air pendek ini. Siklus air dapat dibedakan Berhenti. menjadi Oh iya, sorry. Masih gitu sih. Udah. siklus air dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pertama siklus pendek. Siklus pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan, sehingga air jatuh kembali ke laut. Oke. Kalian perhatikan baik-baik. Videonya sangat singkat, tapi misalkan jelaskan. Siklus air pendek ini hanya terjadi pada lautan dan atmosfer. Makanya dikatakan siklus pendek karena dia hanya terjadi di lautan dan atmosfer. Contohnya misalnya kalian lagi naik kapal di tengah-tengah laut, ternyata ada turun hujan. Tapi hanya di daerah kalian aja yang turun hujannya. Kita lihat di ujung, kok nggak turun hujan? Kalian pernah nggak kayak gitu? Iya, di tengah laut. Itulah yang dinamakan siklus air pendek. Jadi siklus air pendek ini hanya terjadi di lautan. Ke atmosfer, turun lagi ke lautan. Oke? Jadi yang pertama itu dia ada proses evaporasi. Itu apa? Penguapan air yang tadinya menjadi air menjadi uap air. Lalu di atas uap air itu menjadi cair lagi dan membentuk awan. Turunlah hujan. Nah, kalian lihat, perhatikan, evaporasi dan presipitasi itu terjadi di tempat yang sama, yaitu hanya di lautan saja. Contohnya terjadi di laut. Oke? Itu siklus air pendek. Selanjutnya adalah siklus air sedang. Kedua, siklus sedang. Seperti yang terjadi pada siklus pendek, siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Yang membedakan, dalam siklus sedang, uap air akan terbawa oleh angin menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan, meresap ke dalam tanah. Sebagian akan diserap oleh akar tumbuhan, sebagian lagi akan terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan parit. Air akan melewati berbagai macam saluran air yang akan membawanya kembali berakhir ke laut. Oke, jadi siklus air pendek dan siklus air sedang ini berbeda. Perbedaannya di mana? Kalau misalnya siklus air pendek itu hanya melibatkan atmosfer dan lautan saja. Tapi di siklus sedang ini, air sedang ini dia melibatkan dari lautan ke atmosfer, turun ke daratan, kembali lagi ke lautan. Itu siklus air sedang. Ini ulang lagi ya. Jadi siklus sedang itu dia terjadi di lautan, lalu dia menguap ke atas ke atmosfer, lalu dia membentuk awan, jatuh ke bumi melalui hujan ke bumi dan balik lagi ke lautan. Itu siklus air sedang. Siklus air pendek
evaporasinya dan presipitasinya hanya di satu tempat saja. Tapi kalau siklus air sedang itu di tempat yang berbeda. Bisa di lautan, bisa di daratan juga. Jadi dia turun hujannya itu bisa di berbeda tempat. Kalin ya. Oke, mengerti? Tadi apa perbedaan dari siklus sedang dan siklus pendek? Jadi di lautan. Tadi siklus air sedang itu terjadinya di mana saja? Di lautan. Pertama di lautan, lalu ke atmosfer. Oke, kembali lagi ke lautan. Oke, mengerti semua sampai di sini? Tahap air sedang. Oke, selanjutnya adalah siklus air panjang. Kalian perhatikan. Oke. Kalian kasih tahu ya. Hah? Boleh, kalian bebas mau nulis atau enggak. Yang penting kalian ngerti. Kalian jangan asal mencatat, iya, tapi kalian udah ngerti. Oke? Kalian tanya. Jadi kalau yang pendek tadi itu hanya terjadi di lautan. Kenapa? Yang pendek itu hanya terjadi di lautan. Ya, yang pendek itu dia melibatkan atmosfer dan lautan. Kalau yang sedang itu dia dari lautan lagi ke atmosfer, balik lagi ke daratan. Nah, air yang dari daratan balik lagi ke lautan. Itu siklus air sedang yang biasanya kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, selanjutnya ada siklus air panjang, di mana dia berbeda dengan siklus air pendek dan sedang. Kalau siklus air pendek dan sedang dia terjadi sebentar dalam satu hari. Tapi kalau ada siklus air panjang itu dia terjadi sangat kompleks dan sangat lama. Kita lihat tahapannya bagaimana. Ketiga, siklus panjang. Siklus panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut. Awan yang tersebut dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Nah, awan yang terbentuk tadi bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi danau dan sungai serta transpirasi tumbuhan. Karena dipengaruhi oleh ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju sehingga terjadilah hujan salju saat musim dingin dan juga membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Bongkahan es di pegunungan akan meluncur ke tempat lebih rendah akibat gaya gravitasi. Bongkahan es yang meluncur karena gaya gravitasi ini disebut gletser. Akibat terkena suhu yang tinggi, gletser kemudian mencair dan mengalir melalui perairan dekat yang akan kembali ke laut. Oke, jelas siklus panjang di mana? Tadi yang mau terjadi sebentar itu apa? Kenapa? Yang terjadi yang terjadi hanya sebentar ya siklus pendek dan siklus sedang. Kalau siklus panjang ini dia terjadi sangat lama dan kompleks. Karena apa? Karena yang pertama, sama seperti proses yang siklus pendek dan sedang, siklus panjang awalnya dia terjadi penguapan di mana di air laut ke atmosfer. Lalu kembali lagi ke bumi. Nah, dari bumi tidak langsung balik lagi ke lautan seperti siklus air sedang. Dia ada kristalisasi membentuk salju di pegunungan. Jadi dia ketika mencair dia harus membutuhkan proses yang lama untuk mencair di pegunungan es tersebut. Ketika pegunungan es itu mencair, barulah airnya kembali lagi ke lautan atau ke sungai atau ke tanah. Jadi dia memerlukan jangka panjang, waktu yang lama. Itu yang dinamakan siklus panjang. Jadi kan dia nyampe ke bumi dia membentuk kristal dulu. Iya, dia Terus jatuh. kristal itu mencair. Terus Air yang dari yang mengalir baru ke lautan. iya, itu dinamakan siklus panjang. Makanya dia membutuhkan waktu yang sangat lama karena dia harus butuh waktu untuk mencair dulu. Gitu. Biasanya yang kita sering temukan itu siklus sedang ya.
hujan, terus turun ke daratan, diserap oleh tanah, terus siklus sedang. Tapi kalau siklus pendek itu ya jarang kita temukan, dia hanya di laut doang. Seperti itu. Ada pertanyaan, yo. Ketiga, siklus panjang. Ya, tadi ini di kelas sebelah. Udah lihat belum? Udah lihat? Udah. Rasi-rasi. Tunggu deh. Soalnya ada pertanyaan next. Gak apa-apa, yang itu gak usah dijawab. Karena di kelas sebelah kan tadi. Oh iya, Miss lupa, ini tuh hanya dipakai untuk sekali. Bentar. Dipakai sekali kuisnya, maksudnya gitu. Jadi gitu. Ya, lupa Miss lupa. Hah? Kenapa? Enggak kuis. Enggak, ini sebenarnya ini bukan kuis, ini cuma tanya jawab biasa, terus namanya Miss catat yang bisa jawab kayak di kelas sebelah. Tapi Miss lupa ternyata ini cuma hanya sekali doang. Dan Miss enggak kasih kayak gitu. Aduh, nggak bisa lagi ternyata. Ini aku. Bentar ya. Kalian istirahatnya jam berapa? 9.25. 9:30. Oke. Bisa lah 3 menit lagi. Kita tunggu istirahat. Miss bikin kuisnya. Kayak dari siklus air. Air mobil apa? Bawa angin. Kira kira airnya ngalir lagi. Kembali saya lagi. Dia 5 kali tadi. Nanti setelah istirahat ada beberapa pertanyaan. Ini dua pertanyaan dari siklus air ini. Nanti siapa yang bisa jawab bisa ke namanya. Siapa? Poin. Oke. 30 tahun lah, lihatlah nanti dari Pak Haji poinnya. Berarti nanti sekolah ambil lagi. Sekolah ambil. Nanti sama Pak Haji mau satunya gimana? Saya ulang ambil lagi materi ini. Saya ambil dari Kanonisasi. gue saksi. Itu tahu aku belum Ya, boleh. Boleh. Udah 1 menit lagi kok, ini udah 9.30. 9.30 kan? Nggak usah. Hah?
HP gue terumbul. Nggak tahu. Ini kabar makan siapa ya? Gua juga mau ke WA. Kata Niko. Dari bulan buang aja. Iya. Suruh masuk terus suruh add gua. Karena dia nggak punya nomor gua. Oke. Kita bisa lanjut. Inspirasi nih. Enggak, soalnya ada beda. Ayo Hans, HP-nya ditaruh. Chat siapa Hans? Chat ayam beb. Oke, kita tadi sudah membahas ya tentang siklus air pendek, panjang, pendek, sedang, dan panjang. Nah, di sini ada yang bisa menjawab. Belum. Nah, aduh. Boleh. Oke. Tunggu, ulang. 1, 2, 3. Saya udah habis. Tunggu ya, Miss lihat dari sini dulu. Ulang dari awal. 1, 2, 3. Alvin. Masuk ke situ saya di sini. Yang kedua misalnya evaporasi kondensasi presipitasasi aliran permukaan dan air. Oke. Kita lihat jawabannya. Kalau kalian udah. Ting, benar. Oke, bentar. Miss catat dulu namanya ya. Kadang Miss lupa. Jadi benar ya, di siklus air sedang itu prosesnya itu yang pertama evaporasi, kondensasi, presipitasi, aliran permukaan dan kembali ke laut. Nah, jadi itulah siklus air. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam siklus karbon. Nah, jadi perhatikan unsur kimia satu ini adalah karbon. Karbon ini sangat penting bagi manusia sehingga dia harus ketersediaannya di alam itu harus ada, Hans. Oke, jangan ngobrol. Siklus karbon itu adalah pertukaran senyawa karbon di atmosfer dan di permukaan bumi. Jadi sumber karbon itu di alam dapat berupa karbon dioksida CO2 yang dapat ditemukan di udara. Terus ada juga di air dan di kerak bumi sebagai dalam bentuk batu bara, batu kapur, dan gas alam. Oke, jadi karbon ini selalu ketersediaannya harus selalu ada di bumi. Oke, kita akan melihat bagaimana karbon itu dihasilkan di bumi sehingga bisa dipakai oleh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke. Oke, sudah semuanya? Boleh, silakan minum. Yang mau minum boleh. Ke toilet, tapi setelah ini kita lihat mekanismenya karbon ini. Ya, jadi kamu lihat sebentar dulu baru. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalian bisa minum, silakan. Oke, jadi percepat ya kayak kalian. Tidak sekali tadi.
Enggak ada Pak. Kelihatan plastik. Habis itu Oke, kelihatan semua dari gambar ini. Jadi, bagaimana sih karbon itu tersedia di bumi? Jadi, ada berbagai sumber ketersediaan karbon di atmosfer atau di udara. Yang pertama itu dihasilkan dari erupsi. Erupsi itu ada yang tahu apa? Letusan gunung berapi. Nah, jadi dia menghasilkan karbon dalam bentuk karbon dioksida di udara. Itu yang pertama. Yang kedua, karbon di udara dihasilkan dari respirasi makhluk hidup. Ada yang tahu respirasi itu apa? Pernapasan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Dia mengeluarkan karbon. Itu yang kedua. Yang ketiga, melalui kegiatan industri. Di mana di kegiatan industri ini dia juga mengeluarkan karbon, sehingga di udara itu terdapat karbon-karbon melalui tiga sumber tersebut. Untuk tahap yang pertama, kalian perhatikan yang di belakang Excel. Tadi ada 3 sumber karbon dioksida di alam, itu dari mana saja? Respirasi itu apa? Pernapasan pada makhluk hidup. Dia mengeluarkan karbon ke atmosfer. Jadi perhatikan ya. Jadi di tahap yang pertama itu karbon dioksida ini sudah ada di udara. Lalu tumbuhan ini menyerap karbon dioksida di udara. Untuk apa dia menyerap karbon dioksida? Untuk proses fotosintesis. Dalam tumbuhan menghasilkan makanannya, melalui proses fotosintesis ini, dia juga melepaskan oksigen. Oke, itu di dalam tumbuhan. Nah, ketika si tumbuhan ini sudah menyerap karbon, jadi di tumbuhan ini sudah terdapat karbon. Lalu hewan ini memakan, kita masuk ke dalam rantai makanan, di mana hewan ini memakan tumbuhan. Boleh, silakan dipotong. Nah, jadi kita masuk ke konsep rantai makanan. Ketika tumbuhan ini sudah dia memiliki karbon di dalam tubuhnya, nah hewan ini kan makan tumbuhan, jadi berpindah dari karbon yang ada di tumbuhan berpindah jadi tubuh hewan ini memiliki karbon dari si tumbuhan ini. Oke, jelas sampai sini? Saya kurang mengerti. Jadi tumbuhan ini kan dia menyerap karbon dioksida di udara. Jadi di tumbuhan ini dia sudah memiliki karbon. Oke? Tumbuhan ini sudah memiliki karbon nih dari dia menyerap udara. Lalu si hewan ini dia memakan tumbuhan, rumputan, pohon dan lain-lain, pokoknya tumbuhan. Nah, karena tumbuhan ini sudah mengandung karbon, jadi karbon yang ada di tumbuhan ini itu berpindah ke tubuh hewan karena dia sudah memakan tumbuhan yang mengandung karbon. Oke? Nah, setelah itu jadi selanjutnya manusia dan hewan ini dia bernapas dan dia menghasilkan karbon dioksida. Jadi karbon yang dihasilkan dari tubuh mereka berdua kan sekarang hewan ini sudah dia memiliki karbon. Nah, dia akan melepaskan karbon itu ke udara. Kita masuk lagi ke konsep rantai makanan yang sudah kita bahas minggu lalu adalah dekomposer. Kalian masih ingat dekomposer itu untuk apa? Menguraikan. Ketika tumbuhan, hewan atau manusia yang sudah mati, dia akan diuraikan kembali oleh jamur atau bakteri yang dan sebagian diuraikan, sebagian sudah tertumpuk berjuta-juta tahun yang membentuk fosil. Nah, fosil inilah dia fosil ini dia akan membentuk batu bara dan minyak bumi. Batu bara dan minyak bumi inilah yang akan digunakan untuk kegiatan industri. Oke, dari industri inilah yang dia sudah memiliki karbon karena dari batu bara dan minyak bumi ini terus dilepaskan ke udara. Itu di darat. Nah, jadi sebagian dari
yang sudah mati, dia membentuk tanah gambut. Tanah gambut ini berfungsi untuk apa? Dia berfungsi untuk menyimpan cadangan karbon. Tanah gambut ini dia berfungsi untuk menyimpan cadangan karbon. Ketika ada pembakaran, maka tanah gambut ini akan mengeluarkan karbon yang sudah ada. Dia kan sudah memiliki karbon, jadi ketika ada terjadi bakaran, karbon itu akan dilepaskan ke udara atau ke atmosfer. Nah, ini di darat, kita lihat di laut sama seperti di darat, bahwa fitoplankton ini dia bertugas sebagai menyerap karbon dioksida. Untuk apa? Untuk melakukan proses fotosintesis. Di saat itu juga dia melepaskan oksigen. Nah, fitoplankton ini sudah mengandung karbon karena dia menyerap karbon dari udara. Setelah itu, karena fitoplankton sudah memiliki karbon, dia dimakan oleh zooplankton dan ikan paus, sehingga di dalam tubuh zooplankton ini dan ikan paus dia memiliki karbon yang berasal dari fitoplankton. Nah, sama seperti siklus di darat, zooplankton dan ikan paus akan mati dan akan diuraikan tubuhnya, sebagian juga akan menjadi fosil. Nah, fosil ini juga akan digunakan sebagai batu bara dan minyak bumi untuk kegiatan industri. Siklus ini akan berlanjut seterusnya hingga karbon ini selalu ada di udara yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Itu terus berlangsung. Oke? Jadi, di siklus karbon ini ada reservoir utama karbon. Ada yang tahu reservoir itu apa? Reservoir itu adalah penyimpanan karbon. Nah, jadi karbon itu biasanya disimpan atau kita temukan di bahan bakar fosil. Dia ada di bahan bakar fosil, karbon itu kita dapat temukan. Selain itu ada di sedimen dari ekosistem perairan. Setelah itu ada lautan, biomasa tumbuhan dan hewan, dan di atmosfer. Oke? Boleh dicatat? Karbon sementara. Misalnya ada kebakaran, misalkan itu dibakar, ada hal-hal akan itu sudah tidak yang begitu saja. Jadi kita akan menggunakan yang sudah mengandung karbon dan kita sangka. Jadi makanya karbon juga berjalan salah satunya karena di tanah gambut, pernapasan respirasi manusia, kegiatan industri, dan itu makanya karbon ada di atmosfer itu ada sumber-sumber. Apa? Sedimen itu apa? Aduh, ini semua sedimen. Endapan. Oh iya, endapan. Oh ini lupa. Endapan dari Oh, boleh Miss bedain sih dari sini. Sudah jelas? Dikit lagi. Mata gue ada parah banget. Sudah?
Ada yang Oke. Selanjutnya, unsur kimia selanjutnya selain karbon adalah nitrogen. Oke. Kalian tidak perhatikan kalau karbon ini dia bisa langsung ditangkap oleh tumbuhan secara langsung, bisa langsung diserap oleh tumbuhan secara langsung. Kalau karbon diserap oleh tumbuhan secara langsung oleh dari udara. Namun nitrogen ini itu tidak bisa langsung diserap oleh tumbuhan karena senyawa-senyawa yang ada di nitrogen itu sangat sulit untuk masuk ke dalam tumbuhan. Jadi nitrogen ini masih berbentuk gas sehingga dia tidak bisa diserap secara langsung oleh tumbuhan. Oh, oke, boleh. Tapi jangan lupa apa-apa ya, Kevin. Oke. Ingat kok yang suzon itu dosa. Jadi, nitrogen itu penting untuk bagi tumbuhan, manusia, dan hewan. Tapi sayangnya dia nggak bisa diserap secara langsung oleh tumbuhan. Nah, jadi biar dia bisa diserap oleh tumbuhan secara langsung, dia harus diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Sampai sesederhana mungkin biar bisa diserap oleh tumbuhan. Nah, jadi siklus nitrogen ini akan kita lihat bagaimana nitrogen itu berubah menjadi senyawa yang lebih sederhana biar dia bisa digunakan oleh tumbuhan. Oke. Boleh dicatat poin-poinnya saja. Yang di belakang Hans, siapa namanya? Natania. Atalia mengerti? Oke, boleh next? Miss bisa next? Boleh tulisnya agak cepat aja ya, dan poin-poinnya. Oke. Oke, kita lihat apa yang terjadi setelah itu. Jadi, nitrogen ini adalah gas yang paling banyak di bumi. Sekitar 78% ya, ada di bumi. Dia paling banyak. Nah, jadi pertanyaannya Rachel itu kita akan jawab di sini. Oke, namun sebelum itu di siklus nitrogen itu berperan dalam penyusun DNA dan RNA. Selain itu, nitrogen juga berfungsi sebagai penyusun asam amino dan penyusun protein. Nah, jadi ada 4 tahapan di dalam agar nitrogen ini bisa digunakan oleh manusia secara terus-menerus. Yang pertama adalah fiksasi, yang kedua amonifikasi, dan yang ketiga nitrifikasi, keempat denitrifikasi. Oke? Reservoir atau penyimpanan nitrogen ini hanya ada di atmosfer dalam bentuk molekul gas. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa nitrogen itu tidak bisa digunakan secara langsung oleh tumbuhan. Dia harus disederhanakan oleh suatu bakteri
Nah, bakteri inilah yang bisa menyederhanakan senyawa nitrogen tersebut. Oke. Yang pertama adalah fiksasi. Kita akan masuk ke dalam fiksasi. Kalian perhatikan baik-baik. Boleh kalian perhatikan nanti Miss kasih ya PPT-nya. Kita hafalin aja. Nanti ada kok di sini tahapan-tahapannya. Jadi tahap yang pertama adalah fiksasi nitrogen, di mana yang pertama kalian perhatikan di udara atau di atmosfer nitrogen ini masih dalam berbentuk gas. Oke, dia masih dalam berbentuk gas. Lalu dilakukanlah fiksasi. Fiksasi itu apa, Miss? Fiksasi itu adalah perubahan gas nitrogen menjadi amonia. Di mana amonia ini adalah gas nitrogen yang diubah menjadi lebih sederhana, sedikit. Oke, sedikit, masih belum. Mengubah gas nitrogen menjadi lebih sederhana, yaitu namanya amonia. Nah, fiksasi ini dilakukan oleh siapa? Fiksasi nitrogen ini dilakukan oleh bakteri. Ada dua jenis bakteri yang bisa melakukan fiksasi, yaitu bakteri non-simbiotik dan bakteri simbiotik. Apa sih bakteri non-simbiotik itu? Bakteri non-simbiotik itu adalah bakteri yang hidup secara bebas, bisa di tanah, bisa di air, bisa di tumbuhan. Jadi dia tidak bergantung pada sel inangnya. Dia bisa hidup secara bebas, bakteri ini non-simbiotik. Tapi bakteri simbiotik adalah bakteri yang harus hidup pada sel inangnya. Dia bergantung, bersimbiosis pada sel inangnya. Apa saja bakteri non-simbiotik? Simbiotik yang hidup bebas ada bakteri Anabaena, Nostoc, Azotobacter, dan Clostridium. Selain itu, di simbiotik ada 3 bakteri, di mana Rhizobium, Frankia, dan Azospirillum. Nah, Azospirillum. Jadi bakteri-bakteri inilah yang memfiksasi nitrogen, yaitu mengubah nitrogen menjadi senyawa yang lebih sederhana. Itu adalah tahap yang pertama. Oke. Di tahap kedua adalah amonifikasi. Ketika bakteri sudah difiksasi, maka tumbuhan dan hewan itu yang mati, yang diuraikan oleh bakteri, ya. Nih, bakteri dia bisa menguraikan nitrogen organik pada organisme yang sudah mati. Nah, jadi asam amino, bahan-bahan organik yang ada di tumbuhan dan hewan yang sudah mati itu kan dia mengandung bahan organik kan, yang sudah mati. Bahan organik seperti asam amino, contohnya dari organisme itu diubah menjadi amonium. Oke? Menjadi amonium NH4+. Nah, amonium inilah menjadi sumber nitrogen yang baru di tanah. Oke? Jadi, kan tadi di fiksasi nitrogen ini dia sudah diubah menjadi amonia. Itu satu nitrogen. Ternyata ada nitrogen baru nih yang dihasilkan. Dari mana? Dari penguraian makhluk hidup yang sudah mati. Dinamakan nama nitrogennya itu adalah nitrogen amonium. Oke, bisa kalian catat. Oke, sudah. Jadi amonium yang dari dekomposer ini dia menjadi sumber nitrogen yang baru di tanah. Nah, tahap yang selanjutnya itu mengubah nitrogen yang menjadi lebih sederhana lagi agar bisa digunakan oleh tanaman. Itu adalah tahap nitrifikasi. Kalian simak, nitrifikasi ini ada 2 tahap yang dapat dilakukan oleh bakteri nitrifikasi. Oke, boleh? Kurang jelas ya di belakang ya.
tahap nitrifikasi ini, kalian perhatikan pada gambar, ada 2 tahap, yaitu pertama, amonium hasil dari uraian dekomposer ini itu diubah menjadi nitrit. Diubah oleh siapa? Diubah oleh bakteri nitrifikasi yang dinamakan bakteri Nitrosomonas. Nah, tidak hanya sampai nitrit, di tahap kedua, nitrit itu diubah lagi menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobakter. Ya, Nitrobakter. Jadi nitrit ini adalah senyawa nitrogen yang paling sederhana yang sudah dapat bisa digunakan oleh tumbuhan. Digunakan tumbuhan melalui akarnya. Oke? Kalian bisa baca, nitrat adalah bentuk nitrogen yang dapat diserap langsung oleh tumbuhan untuk membentuk protein. Tahap terakhir. Oke, bisa next. Boleh tulis poinnya aja di tahap 1 dan tahap 2. Oke, jadi nitrat ini itu adalah nitrogen yang sudah bisa digunakan langsung, diserap langsung oleh tumbuhan. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa diserap karena fiksasi nitrogen dan nitrifikasi. Selanjutnya adalah asimilasi, di mana tumbuhan menyerap amonia dan nitrat dari tanah melalui akar, lalu mengubahnya menjadi senyawa organik seperti protein dan asam amino. Ketika tumbuhan itu sudah menyerap nitrat, sudah mengambil nitrat ini ke dalam tubuhnya itu, nah dia lalu mengubahnya. Mengubah untuk seperti apa? Dia menjadi senyawa organik, contohnya protein dan asam amino. Begitu. Nah, jadi di dalam tahap denitrifikasi, sebagian nitrat di tanah diubah kembali menjadi gas nitrogen. Jadi nitrat ini tidak seluruhnya diserap oleh tumbuhan, tidak semuanya diserap oleh tumbuhan, tapi sebagian nitrat itu diubah kembali menjadi gas nitrogen oleh bakteri denitrifikasi dan kembali lagi ke atmosfer yang akan digunakan oleh tumbuhan dan hewan. Jadi gas nitrogen kembali ke atmosfer dan siklus nitrogen dimulai kembali. Inilah tahap siklus nitrogen yang terakhir adalah denitrifikasi, di mana nitrat tidak semuanya diserap oleh tumbuhan, tapi dia sebagian kembali ke tanah yang akan digunakan untuk siklusnya nitrogen dimulai kembali lagi. Mengerti Excel? Ngerti? Enggak? Apa yang di mana yang masih belum mengerti? Yang ini denitrifikasi. Nah, jadi kan tadi kan udah diubah nih oleh bakteri nitrifikasi. Bakteri nitrifikasi ini sudah mengubah nitrit menjadi nitrat, senyawa yang lebih sederhana. Nitrat ini udah senyawa yang bisa dipakai oleh tumbuhan. Tapi nitrat ini tidak semuanya diserap oleh tumbuhan. Sebagiannya dikemanain? Sebagiannya itu diserap oleh tanah. Sebagian nitrat di tanah diubah kembali menjadi gas nitrogen. Nah, dia diubah oleh bakteri denitrifikasi sehingga gas nitrogen itu bisa digunakan kembali ke atmosfer. Nah, jadi siklus nitrogen itu dia berulang dari awal lagi, dia kembali lagi menjadi nitrogen yang berbentuk gas, terus kembali lagi difiksasi. Jadi ini kan lihat tanahnya, jadi nitrat ini ada yang ke tumbuhan, ada yang ke denitrifikasi, ke bakteri denitrifikasi. Dia diubah kembali menjadi nitrogen yang awalnya, gitu, gas nitrogen awal. Jadi dipakai lagi, difiksasi lagi oleh bakteri, seperti itulah siklusnya terus berjalan. Ini sampai 10 berapa? Aduh. Oke. Nah, di sini ada Nitrosomonas merupakan bakteri nitritasi dan Nitrobakter merupakan bakteri nitratasi. Jawabannya benar atau salah? Ada yang mau jawab? Gak bisa ya? Sorry. Stop. Ada yang bisa menjawab?
menjawab? Oke, Wilma. Benar. Oke. Ya. Oke. Nah, selanjutnya unsur kimia selanjutnya adalah siklus sulfur. Kita cepat aja ya karena waktu sudah mulai habis. Jadi sulfur itu bisa disebut dengan belerang di alam. Dia terkandung dalam tanah berupa mineral tanah dan di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida. Jadi sulfur ini sangat penting ya. Dia bisa dihasilkan oleh aktivitas gunung berapi, pembakaran bahan bakar fosil, pelapukan batuan atau curah hujan yang dikenal dengan hujan asam. Nah, kalian pernah dengar hujan asam? Apa Rachel? Hujan asam itu seperti apa? Tapi sering dengar kan? Nah, hujan asam itu dihasilkan dari sulfur ini. Dia terjadi karena siklus sulfur ini. Nah, ya, ini kita lihat ya. Jadi manfaat siklus sulfur ini adalah membantu pembentukan klorofil di tumbuhan, lalu meningkatkan kandungan protein dan vitamin pada tanaman, dan yang ketiga, siklus sulfur juga berperan dalam proses pembentukan zat gula pada tanaman. Oke, bisa next nanti bisa sih ininya. Jadi dalam yang proses yang pertama di siklus sulfur ini adalah sumber sulfur yang pertama itu adalah dari erupsi dari gunung berapi, di mana erupsi gunung berapi ini dia mengeluarkan gas-gas, contohnya gas H2S, SO2, dan CH3SCH3. Nah, jadi gas-gas yang berasal dari gunung berapi ini dia bereaksi dengan oksigen dan air. Nah, hal itulah yang menyebabkan hujan asam. Nah, ketika hujan asam itu mengalir ke bumi, maka dia turun ke bumi bersama air hujan sebagai hujan asam. Itu pembentukan hujan asam karena dia bereaksi dengan uap air. Nah, selanjutnya kalian boleh tulis poin-poinnya aja ya. Setelah sudah pembentukan hujan asam itu turun ke bumi, lalu diserap oleh akar tumbuhan, diserap oleh tanaman, di mana tumbuhan itu menyerap melalui akarnya. Nah, setelah itu perpindahan sulfur ke hewan. Nah, jadi kan tadi akar tumbuhan itu sudah menyerap sulfur dari tanah. Jadi tanaman itu sudah memiliki sulfur di tubuhnya. Lalu hewan itu memperoleh sulfur itu dengan memakan tumbuhan. Jadi ketika dia memakan tumbuhan yang sudah mengandung sulfur, jadi di tubuh hewan itu sudah mengandung sulfur juga dari tanaman tersebut. Jadi menyerap sulfur dari tanah. Tumbuhan yang telah menyerap sulfur dari tanah. Nah, sama seperti siklus lainnya, ada siklus dekomposer yang dilakukan oleh bakteri dan jamur. Ketika hewan dan tumbuhan itu sudah mati, maka akan diuraikan kembali oleh dekomposer. Nah, jadi dia memecah bahan organik yang mengandung sulfur, di mana hewan dan tumbuhan ini sudah mengandung sulfur, diuraikan kembali. Lalu yang terakhir adalah mengubah senyawa sulfur. Nah, jadi jadi kan tadi udah ketika dia sudah bakteri menguraikan bahan organik yang sudah mengandung sulfur, nah jadi bakteri pengoksidasi sulfur itu mengubah sulfur menjadi ion sulfat. Nah, jadi ion sulfat inilah yang dapat diserap kembali oleh tumbuhan. Nah, setelah itu ada aktivitas industri dan bahan bakar fosil. Kita lihat dari dekomposisi dia berbentuk fosil, dan fosil ini akan digunakan oleh industri. Dan industri ini akan mengeluarkan sulfur yang dapat digunakan kembali di atmosfer. Jadi itu terus siklus yang berkelanjutan yang bisa didaur ulang. Oke? Sudah dicatat? Catat? Nah, selanjutnya unsur kimia selanjutnya adalah siklus fosfor, di mana fosfor ini merupakan unsur penting bagi kehidupan, tapi dia ketersediaannya sangat terbatas di bumi. Oke?
Jadi dengan kemampuannya untuk membentuk ikatan kimia berenergi tinggi, fosfor digunakan dalam transformasi energi pada semua organisme. Nah, kita akan melihat siklus fosfor. Siklus fosfor dimulai di kerak bumi, yaitu pada bebatuan. Batuan yang mengalami pelapukan dan erupsi akan mengeluarkan garam fosfat. Garam-garam ini terbawa ke dalam tanah dan terlarut dalam air. Garam fosfat yang terlarut dalam air diserap oleh tumbuhan. Selanjutnya, hewan atau manusia yang memakan tumbuhan akan memperoleh fosfor dari tumbuhan yang dimakannya. Tumbuhan dan hewan yang mati atau sisa ekskresi hewan, urin, dan feses yang berada di tanah akan diuraikan oleh bakteri dari fosfat organik menjadi fosfat anorganik, kemudian dilepaskan ke ekosistem. Oke. Nah, jadi kita lihat ya dari video ya bahwa siklus fosfor ini pertama itu karena terjadi pelapukan pada batuan. Kenapa dia batu itu melapuk? Karena dia terkena air hujan. Nah, ketika kena air hujan maka akan fosfor batuan itu dia sudah mengandung fosfor. Nah, ketika fosfor itu melapuk, maka dia akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Nah, ketika dia sudah mengalami pelapukan, maka dia diserap oleh tanaman. Jadi fosfat yang terkandung dalam tanah itu akan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Selain oleh tumbuhan, itu bisa dimanfaatkan oleh jamur dan mikroorganisme lainnya. Nah, sama seperti siklus lainnya, itu terjadi dekomposer di mana fosfat pada tanaman atau hewan yang sudah diuraikan oleh bakteri dan jamur itu dia mati, sehingga fosfat organik akan kembali ke tanah dan ke air. Nah, kalian boleh catat poin-poinnya saja. Nah, di tahap terakhir, ketika bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik tersebut menjadi fosfat, itu dapat diserap oleh tanaman. Nah, jadi fosfor yang terkandung dalam air akan terus berjalan siklusnya hingga menjadi sedimen dan menuju ke lautan. Itu siklus fosfor itu sama seperti siklus sulfur yang tadi, tapi dia pertama dihasilkan dari bebatuan yang sudah melapuk karena terkena air. Tapi siklusnya sama seperti sulfur. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Mineralisasi adalah proses ketika bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang dapat diserap tanaman. Benar atau salah? Tangannya? Karin? Benar. Karena apa? Karena udah jelas ya di sini. Oke, coba kita apakah benar atau salah? Ya, benar ya. Jadi bahwa mineralisasi itu adalah proses saat bakteri di dalam tanah itu dia memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat. Nah, itulah dia bisa fosfat itulah yang bisa diserap oleh tanaman. Itu adalah proses mineralisasi, di mana proses terakhir dari siklus fosfat. Nah, jadi kita lihat ya. Jadi daur biogeokimia ini itu sangat penting dalam kehidupannya. Nah, ada beberapa peranan daur biogeokimia bagi kehidupan. Yang pertama adalah pengelolaan nutrisi, di mana daur biogeokimia ini dia menyediakan unsur hara untuk sebagai pertumbuhan tanaman, sehingga dia mengelola nutrisi. Yang kedua adalah regulasi iklim. Dia menjaga iklim selalu terjaga agar ekosistem terus berlanjut. Dan yang ketiga ada pembersihan lingkungan dan yang keempat keberlanjutan sumber daya alam. Nah, jadi jadi di materi daur biogeokimia ini seperti yang Miss jelaskan di awal bahwa kita ada tugas per kelompok. Nah, tugasnya itu adalah tugas fisika. Nah, di sini iya kelompoknya fisika. Sorry. Tugas fisika. Nah, kelompoknya kan ada 5. Jadi di sini Miss akan memberikan kalian rubrik. Nah, rubrik ini akan dikirim melalui Pak Haji. Nanti Pak Haji kirim ke kalian. Nah,
Jadi di kelompok pertama itu kalian akan membuat media card, di mana kelompok 1 itu mendapatkan siklus air, kelompok 2 siklus karbon, kalian boleh catat per kelompok 3 siklus nitrogen, dan kelompok 4 siklus sulfur, kelompok 5 siklus fosfor. Jadi kalian buat sekreatif mungkin dan dalam bentuk kanva, kayak seperti poster gitu. Jadi dibuat di kanva. Oke, buat dalam sekreatif mungkin. Jadi di dalam media part ini kalian harus ada sumber literaturnya. Jadi tidak hanya mengambil asal informasi, tapi kalian harus ada sumber literatur. Nah, kalau kalian mau mendapatkan poin 4, ya kalian menggunakan lebih dari 2 sumber yang terpercaya. Tapi kalian kalau mau mendapatkan skor 3, ya menggunakan 2 sumber saja. Tapi kalau mau mendapatkan skor 2 atau 1 yang kurang, ya kalian tidak mencantumkan atau hanya menggunakan 1 sumber. Jadi harus ada sumber yang terpercaya, kayak dari jurnal kah, dan lain-lain. Gitu. Nanti kalian cari cara untuk citasi ya. Jadi cari aja, nanti kan di bahasa Indonesia juga diajarin gitu. Cari aja di ChatGPT dulu cara membuat citasi di artikel. Gitu. Biasanya kalau kalian ngaku sumber literaturnya misal dari buku IPA biologi ini, nanti kalian ngambil informasinya berupa, misal ini kalian ambil informasi berupa klasifikasi makhluk hidup dari buku ini. Citasinya itu nanti di akhir kalimat yang kalian cantumkan, yang kalian ambil. Misalkan kalimatnya tentang klasifikasi makhluk hidup adalah bla 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 bla. Nah, nanti kan itu kata-katanya, kalimatnya itu berasal dari buku ini. Kalian tulis di kalimatnya nanti di PPT-nya dalam kurung belakangnya ya. Dalam kurung Fernandes dan Sagita, koma, ini tahun bukunya berapa? Misal penerbitannya itu tahun 2014, kayak gitu. Nanti di daftar pustaka, kalian cari juga buat daftar pustaka. Google tadi kan udah, di ChatGPT udah tadi cara membuat citasi. Terus nanti juga Google atau ChatGPT cara membuat daftar pustaka berdasarkan APA, American Publisher Association, APA. Itu daftar pustaka yang paling umum ya. Jadi cari 2 hal itu buat melengkapi tugasnya ini. Dan biar kalian juga nanti terbiasa buat citasi dan juga daftar pustaka. Karena ini salah satu skill yang bakal kalian pakai sampai kuliah, atau bahkan seumur hidup, selain skill public speaking. Kayak gitu. Oke, nanti misalnya saya sampaikan ke Bapak rubriknya, terus Bapak share ke kalian. Jangan lupa buat besok presentasi sama proyek fisikanya harus sudah selesai. Rubrik-rubrik atau kriteria penilaiannya udah Bapak share waktu itu yang di Word instruksi itu. Jadi ada kerjasama, kreativitas, termasuk keindahan di dalamnya, kemudian keberhasilan proyek, dan nanti presentasinya. Oke, gitu aja. Kalau disiapkan. Berdiri. Berdiri.